Oke, assalamualaikum, selamat malam buat teman-teman semua. Oke, kali ini saya akan meneruskan video kemarin tentang bagaimana menganalisa trouble kode 12 untuk membedakan antara CKP-nya yang bermasalah atau ECU-nya yang bermasalah. Nah, ini udah kita servis. Ini kode 12-nya udah normal. Udah bisa di starter. Oke, ini udah normal. Ini saya dapat beberapa kiriman ECU. Ini sebenarnya untuk motor bawaan ini kemarin trouble-nya kan mati total, jadi belum selesai karena IC-nya kebakar. Nah, kalau ini kiriman dari kawan, cuman sayangnya udah di awalnya itu kesalahannya udah dibongkar dulu, jadi beberapa komponen dia ngebongkarnya asal, jadi banyak yang rusak, akhirnya nggak bisa diperbaiki. Kalau ini dia rusak koslet, jadi sikring 20 ampere 30 ampernya putus. Kalau soket ini terpasang dia langsung putus. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan soket kalau sikring ini 30 ampernya putus, coba lepas soket bagian ini atau dua-duanya. Kalau misalkan nggak putus, setelah lepas ini kemudian pasang ini putus lagi, berarti ECU-nya yang koslet. Ini salah satu beberapa trouble ECU Aerox atau Lexi. Kalau ini punya keles yang nggak bisa. Oke, saya akan terangkan untuk cara pengecekan tegangan output dari ECU-nya berapa. Nanti saya kasih di kertas saja biar lebih jelas, karena untuk pengetesan di motor agak susah. Oke, di sini udah saya tuliskan, jadi nanti teman-teman bisa ngerti perbedaan antara kode 12 CKP-nya atau karena ECU-nya. Nah, untuk pengetesan itu baiknya pakai multitester digital kalau mau akurat. Nah, di sini probe merah ke positif, pakai skala. Kalau ini saya pakai otomatis, jadi kalau yang ada skalanya berarti minimal 20 volt. Ini probe negatif, itu menuju ke jalur pengecekan di CKP. Nah, untuk pengetesan biar enggak error atau akurat, kalau digital itu sensitif, jadi kalau ini dipegang di sini bisa tampil 5 volt kalau probe positifnya sudah nempel ke aki. Jadi kalau untuk pengetesan jangan pegang ujung probe negatifnya. Nah, untuk nilai tegangan yang normal pada ECU yang normal, ini nomor 1 putih strip merah, putih strip biru, putih strip hitam, itu nomor 3. Ini urutan 1 2 3 ini jalur sensor hole. Kalau putih strip kuning ini untuk pulser. Ini coklat positif 12 volt, hitam strip biru itu masa. Jadi kita fokus tegangannya di sensor hole dan pulsernya. Nah, untuk yang normal nomor 1 putih strip merah itu muncul tegangan 5 volt saat kita tempelkan probe massa atau probe hitam ke jalur putih strip merah. Nah, untuk putih strip biru dan putih strip hitam itu tegangannya 12 volt seperti output aki. Jadi ini full massa saat posisi on standby, jadi kontaknya on, kita tes di sini. Nah, untuk nomor 6 juga 5 volt jalur putih strip kuning. Nah, ini yang normal.
Nah, untuk kondisi ini, kondisi CKP terpasang dengan soket yang menuju ke ECU. Nah, bagaimana kalau untuk kondisi soket terlepas? Jadi kita tes juga di output ECU nya itu kalau soket CKP nya terlepas itu akan terbaca 5 volt semua. Kalau probe negatif ini atau probe massa ini kita tempelkan satu persatu. Nah, untuk ECU error ini sudah saya tuliskan. Nah, tegangan yang terbaca saat kondisi soket terpasang dia akan terbaca untuk nomor 1 7 sampai 9. Jadi kemarin tergantung kondisi sih, mungkin jadi agak pembacanya itu kadang 7 kadang 9 gitu. Jadi saya tulis seringnya antara 7 sampai 9. Untuk nomor 2 juga sama, yang harusnya 12 volt dia terbaca segini. Nah, untuk nomor 3 yang putih strip hitam itu justru terbaca kecil 5 volt. Nah, untuk putih strip kuningnya juga sama, terbaca 7 sampai 9. Untuk massa dan positif itu kan sama pasti. Jadi ini patokan untuk ECU yang error. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan untuk kalau yang punya tes pen DC untuk pengecekan output CKP kan mungkin udah pada paham, itu tinggal kita cek pakai tes pen DC atau pakai modul tes output CKP. Nah, kalau kita udah pastikan output CKP nya normal, ketika kita putar magnet dia keluar massa di sini, atau kita cek tegangannya ini seperti ini. Kalau tegangan sih, kalau ini kan kondisi tegangan dari ECU, jadi bukan dari CKP. Jadi untuk tes CKP nya itu harus pakai tes pen DC, kita cek output massanya. Nah, nanti kalau buat mastiin apakah yang bermasalah di CKP nya atau di ECU nya, nah nanti ukur tegangannya ini. Kalau ECU error ini seperti ini. Jadi teman-teman itu bisa analisa trouble tanpa salah analisa. Jadi buat nentuin apakah itu error memang karena CKP nya atau memang karena ECU nya. Karena kode 12 itu bisa dari ECU, bisa dari CKP, atau dari soket spool yang kebakar juga muncul kode 12. Oke, seperti ini dulu untuk penjelasan saya. Untuk teman-teman yang belum kurang paham atau belum jelas, silahkan komen. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum.